Sagu merupakan salah satu makanan pokok masyarakat timur Indonesia, terutama di Pulau Papua dan Maluku. Sumber karbohidrat ini diperoleh dari olahan batang sagu. Dalam ini ya. Indonesia bagian timur memang identik dengan sagu dan juga olahannya. Sekarang saya mau mencari pohon sagu yang siap untuk dipanen. Tapi memang untuk menuju ke sana perjalanannya ini cukup menantang karena banyak air dan juga jalanannya jadi licin. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Om, tunggu. Hati, Om. Bersama warga suku Tobelo Dalam yang secara nomaden menghuni hutan Halmahera, saya meniti jajaran batang pohon tumbang masuk jauh ke dalam hutan sagu. Di kawasan ini, terdapat banyak kubangan tanah berpasir yang cukup dalam, sehingga langkah kami tidak boleh keluar dari lintasan pohon yang sengaja dibuat sejajar. Wah, itu dia pohonnya. Setelah berjalan lumayan jauh di hutan sagu ini, kita mendapatkan pohon yang cukup untuk kita tebang. Pohon sagu yang sudah bisa dipanen minimal harus berusia 10-12 tahun. Semakin tua, pohon sagu akan mengandung banyak saripati yang bisa diolah menjadi tepung sagu. Wow! Wow! Tidak membutuhkan waktu yang lama, tebang beberapa kali, langsung rubuh pohonnya. Selain penyedia sumber makanan pokok, di dataran rendah, pohon sagu juga memiliki peran penting sebagai penyerap emisi gas CO2 yang dikeluarkan dari lahan rawa dan gambut. Jadi di sini mengambil sagunya unik sekali. Kalau sudah dikuliti, ini bagian apa namanya? Batang terluarnya itu. Kita ngambil sagunya, tapi sebelum itu dipukul-pukul dulu nih pakai halo-halo. Bagi warga suku Tobelo Dalam yang tinggal di wilayah dataran rendah, hutan sagu adalah lumbung. Untuk menjaga kelestariannya, mereka menjadikan sebagian wilayah hutan sagu sebagai kawasan hutan adat. Pengelolaannya semua diatur oleh aturan adat yang sudah berjalan secara turun-temurun. Kita rasa halo-halo ini seperti apa? Lucu banget ini halo-halo, dia terbuat dari kayu. Tapi ujungnya ini ada besinya untuk kita pukul-pukul. Saya coba ya. Ternyata ini gak keras soalnya ininya ya. Jadi harus ada teknik khususnya. Kita tuh ngambil bagian apa ya istilahnya ujung-ujungnya. Karena kalau misalnya yang ditepuk bagian atasnya sini, itu kayak malah dibebek keras. Jadi harus yang bagian ujungnya biar dia pelan-pelan mengelupas. Halo. Om, ini saya mengerjakan tidak kumpul-kumpul banyak ini. Nanti saya bagian ambil lagi ya. Nah! Dalam hal menyediakan sumber makanan pokok, laki-laki suku Tobelo Dalam bertanggung jawab mengambil sagu hingga siap konsumsi. Berani Om, kita bawa. Yuk, ayo kita bawa Om. Ini sagunya yang udah dikumpulkan, sekarang siap untuk diambil airnya dengan cara ini nih, diremas di sini. Terus nanti dia akan mengalir ke sini. Om, kita mulai dari sini. Meski kaya karbohidrat, namun tepung sagu memiliki kandungan gizi lebih unggul dibandingkan dengan ubi. Sagu mengandung pati tidak tercerna yang penting bagi kesehatan pencernaan. Wah,
Kasih air terus. Ini prosesnya diremas-remas aja seperti ini, secara terus-menerus. Kalau sudah mulai agak kering, diisi lagi airnya, itu bisa sampai 20 atau 30 kali. Kontur alam Kepulauan Maluku dan Papua yang rendah sangat cocok sebagai habitat pohon sagu. Sehingga di wilayah ini, sagu sangat melimpah jumlahnya. Kalau airnya sudah bening begini, berarti ampasnya sekarang sudah bisa dibuang. Dan buangnya juga bisa di sekitar sini aja karena itu bisa jadi pupuk alami. Dari satu batang pohon sagu dapat menghasilkan pati lebih dari 100 kg. Sudah? Nah, ini kalau udah mengalir sampai ke sana, ini memang harus didiamkan terlebih dahulu. Dan yang kita ambil itu endapannya. Nih. Ini dia nih. Halus banget. Tapi harus didiamin dulu. Saripati sagu baru bisa diambil setelah mengendap kurang lebih 1 jam. Sambil menunggu endapan sagu, sekarang kita bikin paludi namanya. Ini tempat untuk membawa endapan sagunya nanti. Ini terbuat dari pelepah sagu. Jadi semua dari sagu itu bisa kita manfaatkan. Paludi adalah keranjang multiguna. Biasanya banyak digunakan untuk ke kebun. Alat pikul ini berbentuk seperti kerucut yang diberi tali gantungan pada bagian tengah dan bawah. Nah, paludinya sudah jadi. Wah, airnya sudah dikeluarin. Saat disimpan, tepung sagu dapat bertahan hingga 3 bulan lamanya. Syaratnya, sagu harus dijaga pada kondisi yang tidak terlalu kering. Ini dia bentuk sagunya nih. Dia memang masih mencair seperti ini. Kalau mau dijadikan tepung sagu itu memang perlu proses lagi, seperti kayak dikeringkan atau difufu ya Om. Difufu. Tapi walaupun seperti ini juga udah bisa langsung diolah.